Bismillahirrahmanirrahim. Maktab min Syar'i Mid Style. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Thauban, semoga Allah meridhoi beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin." Dan sungguh aku telah memohon kepada Rabbku untuk umatku agar Rabbku tidak membinasakan mereka dengan satu musim paceklik yang berkepanjangan. Di dalam hadis ini terkandung pelajaran kasih sayang Rasulullah SAW untuk umat beliau. Allah di surat At-Taubah menyebutkan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian sendiri. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan kalian, dan penyayang serta lembut kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Nabi SAW yang sepatutnya kita teladani. Beliau sangat penyayang kepada umat dan mendoakan kebaikan untuk umat. Ini juga sunnah Nabi SAW. Dan jemaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi SAW minta dua. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, juga riwayat Muslim, Nabi SAW minta tiga. Sa'altu Rabbi thalathan. Aku minta kepada Rabbku tiga. Fa'atani thintaini wa mana'ani wahidah. Maka Rabbku menganugerahkan kepadaku dua saja dan tidak memberikan yang satu. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha. Aku mohon kepada Rabbku agar tidak membinasakan umatku dengan musim paceklik, musim kelaparan, kemarau panjang. Maka Rabbku mengabulkannya. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq. Dan aku pun meminta agar Rabbku tidak membinasakan umatku dengan tenggelam. Fa'ataniha, maka Rabbku mengabulkannya. Maka jemaah sekalian, sampai di sini kita bisa memetik pelajaran. Tidak mungkin keseluruhan umat Islam musnah, dan tidak mungkin pula keseluruhan umat Islam tertimpa paceklik dan tenggelam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, ini dua bentuk hukuman yang Allah berikan kepada manusia. Musim kemarau panjang atau sebaliknya, banjir, tsunami sampai mereka tenggelam. Tapi ini tidak akan terjadi pada keseluruhan umat Islam. Kalau sebagian mungkin. Tapi makna hadis ini keseluruhan. Baik binasa dengan sebab lainnya atau binasa dengan ini, tidak akan. Kenapa kita katakan juga tidak akan binasa dengan sebab lainnya? Karena ada hadis nanti umat Islam seluruhnya akan Allah wafatkan dengan angin yang lembut yang berhembus di akhir zaman. Kemudian permintaan yang ketiga, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku pun mohon kepada Allah agar tidak menjadikan kehancuran umatku dengan sebab apa yang ada di antara mereka, maka Allah tidak mengabulkannya. Maksudnya karena mereka sendiri yang tidak mau mengikuti apa yang Allah tetapkan, maka mereka pun hancur. Ini dalam riwayat Muslim yang lain. Sekarang kita kembali kepada hadis yang kita bahas di kitab ini, maka akan semakin jelas apa makna yang ketiga. Nabi SAW bersabda, "Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim." Dan aku mohon kepada Allah agar tidak menguasakan atas kaum muslimin musuh dari selain mereka. Dari selain mereka adalah orang-orang kafir. Nabi SAW mohon kepada Allah agar orang-orang kafir tidak bisa membinasakan umat Islam secara keseluruhan. Fayastabiha baydatahum, yang pada akhirnya musuh-musuh itu akan menghalalkan baydah mereka.
Baidah di sini ada beberapa makna disebutkan para ulama. Ada yang mengatakan negeri mereka, ada yang menafsirkan pasukan mereka, ada pula yang menafsirkan topi perang yang melindungi pasukan mereka. Ya intinya menguasai mereka, itu bisa bermakna semuanya. Ketika musuh menguasai mereka, maka semuanya itu mereka halalkan. Walaupun hukumnya haram, tapi mereka halalkan bagi mereka. Ini doa Nabi SAW. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku berfirman, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, maka tidak mungkin ditolak. Maksudnya engkau pun gak bisa menolak kalau aku sudah tetapkan takdir. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa, sama seperti kita yang tidak layak disembah. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, beliau berdoa kepada Allah. Artinya beliau hamba sama seperti kita yang butuh kepada Allah, bukan yang mengabulkan doa-doa para hamba, bukan yang maha mendengar doa-doa para hamba. Dan apabila beliau bukan yang layak disembah, yang layak ditujukan doa kita, maka selain beliau tentu lebih tidak layak lagi. Seperti para nabi yang lain, ataupun malaikat, ataupun para wali. Apalagi patung-patung berhala-berhala dan setan, na'udzubillah. Kemudian sisi yang kedua, beliau tidak bisa merubah takdir Allah. Lalu Allah berfirman, wa inni a'taituka li ummatika, dan sungguh aku telah menganugerahkan kepadamu untuk umatmu. Di sini terkandung pelajaran kemuliaan umat Islam karena kemuliaan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah berikan? Alla uhlikahum bisanatin ammatin. Aku tidak akan membinasakan mereka dengan satu musim paceklik, musim kelaparan, kemarau panjang. Jadi ini pertama Allah kabulkan. Kemudian yang kedua tadi tidak disebutkan dalam riwayat ini, tapi dalam riwayat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Allah kabulkan juga tidak akan membinasakan umat Islam secara keseluruhan dengan ditenggelamkan. Lanjutan hadisnya, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan sungguh aku tidak akan menjadikan musuh dari selain mereka, orang-orang kafir, berkuasa atas mereka, yang kemudian menghalalkan negeri mereka, merampas, merampok negeri kaum muslimin. Walau ijtama alaihim man biaqtariha, walaupun seluruh makhluk di permukaan bumi bersatu untuk membinasakan umat Islam, mereka tidak akan bisa. Dan ini menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah, dan terbukti dan akan terus terbukti, umat Islam tidak mungkin dihabisi semuanya, meskipun orang-orang kafir di semua permukaan bumi bersatu. Jadi ini janji Allah. Tapi jamaah sekalian, di sebagian negeri janji ini bisa hilang. Ini yang saya katakan tadi. Mengapa doa Nabi SAW yang ketiga tidak dikabulkan oleh Allah? Karena umat Islam melakukan kesalahan sendiri. Perhatikan lanjutan hadisnya. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, sampai sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'da, dan sebagian yang lain menawan sebagian yang lain.